Shalom ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Keadaan yang dipulihkan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita melewati fase krisis dalam perjalanan hidup kita, ada hal yang kita harapkan boleh terjadi di depannya. Setelah krisis, kita berharap adanya pemulihan. Pemulihan dari keadaan yang tadinya letih, lesu, berbeban berat, sakit, kurang sehat, dan lain sebagainya. Kita berharap di depan ada pemulihan, ada kebaikan, ada kemuliaan yang akan kita lihat, kita saksikan di depan di hari yang akan datang. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, orang Israel patut bersyukur sebab apa yang mereka alami pada saat ini sesuai dengan nats yang ditulis oleh Bani Korah dalam Mazmurnya ini. Bagaimana mereka patut bersyukur, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena mereka boleh kembali dari pembuangan Babel. Raja Koresi berhasil mengalahkan Raja Babel, dan akhirnya dialah yang menjadi tampuk kepemimpinan di mana orang Israel ada pada pembuangan Babel pada saat itu. Media Persia tampil sebagai kerajaan yang kuat pada saat itu, dan Allah hanya memutar hati Kores, mengizinkan bangsanya Israel, Yehuda, kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah kelahiran mereka, kembali ke tanah yang memang pada saat itu sudah dilululantakkan dulu ketika 70 tahun sebelumnya Babel dan Asyur mengalahkan Israel dan Yehuda, dan mereka harus kembali. Ada hal yang patut disyukuri, mereka boleh kembali dengan sorak-sorai sampai di tanah kelahiran mereka. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang bisa kita lihat dari nats ini? Yang pertama, kita boleh lihat keselamatan dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Pemulihan itu terjadi, pemulihan keadaan yang dipulihkan itu terjadi bagi orang yang memiliki kedekatan, takut akan Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, pasti kita akan sungkan untuk melakukan dosa. Kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan sama seperti anak dekat dengan ayah atau ibunya, maka si anak tersebut akan takut untuk melawan ayah dan ibunya. Dia akan sungkan, dia akan segan. Karena apa? Dia hormat kepada orang tuanya, dia taat kepada orang tuanya, dia segan kepada orang tuanya. Demikian pula kita yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tidak akan mendukakan hatinya. Kalaupun ada, kita akan segera berbalik, Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Miliki hati yang dekat dengan Tuhan, karena keselamatan itu hanya ada pada orang yang dekat dengan Dia, takut akan Dia. Lalu yang kedua dikatakan di sini, yakni kemuliaan diam di negeri. Orang Israel, orang Yehuda pernah mengalami yang namanya Israel Raya di masa kepemimpinan Raja Daud dan Salomo, di mana kemuliaan terjadi di seluruh negeri mereka. Mereka merasakan kehadiran Allah secara rohani dan jasmani. Secara rohani, Allah hadir di tengah-tengah mereka, berbicara melalui nabi-nabi, memberkati negeri mereka berlimpah-limpah, sehingga mereka merasa nyaman, damai, diam di negeri itu, dan kemuliaan boleh mereka rasakan. Kemuliaan Allah terjadi atas hidup mereka. Dan itu yang mereka harapkan selanjutnya terjadi setelah dipulihkan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, mari melalui nats firman Tuhan pada hari ini kita boleh
menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terus dipulihkan, dibaharui untuk semakin baik lagi setiap hari melalui firman Tuhan yang mengingatkan dan menegur kita. Selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.